Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Priana Putri, NIM 1920502026. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dan yang digunakan sebagai untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kesehatan mental. Kali ini saya akan membahas tentang gangguan kesehatan mental dengan submateri kepribadian ganda. Yang pertama itu ada pengertian. Kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif adalah masalah kejiwaan yang dihadapi seseorang dengan memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda. Para ahli meyakini bahwa gangguan tersebut bermula sejak masa kanak-kanak sebagai cara untuk mengatasi rasa trauma seperti tindakan kekerasan. Berdasarkan pandangan tersebut, trauma menyebabkan suatu pemisahan mental di mana satu kepribadian akan muncul untuk menangani pengalaman sehari-hari dan kepribadian lainnya akan muncul untuk menghadapi pengalaman-pengalaman buruk yang mengakibatkan trauma. Menurut ahli yang bernama Kaplan dan Sadok menyatakan bahwa gangguan identitas disosiatif atau kepribadian ganda ini merupakan sebuah gangguan mental yang tidak dapat mengenali diri sendiri yang terjadi sangat parah. Hal tersebut terjadi biasanya karena adanya penyiksaan fisik atau seksual pada anak-anak. Seseorang yang menderita penyakit kepribadian ganda ini memiliki ketidakmampuan untuk mengendalikan perilaku, mengingat informasi yang penting, dan setiap kepribadiannya itu memiliki sebuah citra diri, sejarah, dan nama yang berbeda dari kepribadian utamanya. Lanjut, yang kedua, penyebab kepribadian ganda. Adapun penyebab kepribadian ganda, yang pertama itu ada trauma psikis. Kepribadian ganda itu selalu dicetuskan atau diawali oleh karena adanya trauma psikis tertentu. Trauma tersebut dapat berupa sebuah kecelakaan, bencana alam, pelecehan seksual, atau terjadi tindak kekerasan. Dan sebagai upaya untuk mengatasi peristiwa yang traumatis yang dialaminya itu, secara tidak sadar otak pengidap kepribadian ganda berusaha untuk memisahkan memori buruk dengan kehidupan normal sehari-harinya, yang dalam istilah medis disebut dengan disosiasi mekanisme. Disosiasi ini menimbulkan gejala-gejala yang termasuk dalam kategori kepribadian ganda. Lalu yang kedua penyebabnya adalah lemahnya kemauan. Ahli yang bernama Bleuler mengatakan bahwa kepribadian ganda itu disebabkan karena lemahnya kemauan sehingga tidak terdapat integrasi dari kepribadian. Lalu terjadilah perpecahan yang sangat dalam pada individu. Banyak elemen psikis yang disadari dan dorongan-dorongan dari subvolusi yang tidak bisa dikuasai oleh kemauan, sehingga mengambil ahli tugas kesadaran dan kemauan. Lalu terjadilah kepribadian ganda, yaitu ego sosialnya itu terpecah-pecah dan tidak bisa diintegrasikan atau disatukan. Lalu yang ketiga adalah faktor genetik. Nah, jadi faktor genetik ini juga merupakan salah satu penyebab dari gangguan kepribadian ganda dan lebih umum serta lebih rentan pada orang yang memiliki kedekatan genetik ini. Lanjut, yang keempat, faktor penyebab terjadinya kepribadian ganda adalah perilaku orang tua yang tidak menentu. Nah, perilaku orang tua yang tidak menentu ini dapat menimbulkan ketakutan pada diri anak, sehingga muncullah kepribadian dari anak untuk mengatasi rasa takutnya itu, dan awal mula akan terjadinya gangguan kepribadian ganda. Kelainan kepribadian ganda ini bisa berkembang pada usia berapapun, namun identitas pribadi kita itu terbentuk pada masa anak-anak. Jadi seorang anak itu lebih mampu dari orang dewasa untuk melangkah keluar dari kepribadian mereka. Kepribadian ganda terbentuk dari rasa traumatik pada masa kecil, biasanya terjadi antara umur 4-6 tahun. Penderita kepribadian ganda ini menghibur dirinya sendiri dari sesuatu yang menyakitkan dengan cara menciptakan kepribadian lain untuk menampung semua perasaannya. Ada kepribadian yang
tahu peristiwa traumatiknya, dan ada juga kepribadian yang sama sekali tidak mengetahui peristiwa traumatik itu. Akhirnya mereka terbiasa untuk melindungi diri dari masalah dengan mengganti-ganti kepribadiannya hingga mereka tumbuh dewasa. Jika ada masalah baru, artinya dapat akan muncul lagi kepribadian yang baru juga. Tanda-tanda penyakit ini dapat muncul pada sejak awal remaja atau bahkan pada usia 20 tahun. Lanjut tentang ciri-ciri kepribadian ganda. Orang yang mengidap kepribadian ganda umumnya itu memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda. Setiap kepribadian itu memiliki pola pikir, cara berbicara, karakter, usia, bahkan ras yang berbeda juga. Yang kedua, orang tersebut berulang kali diambil alih oleh kepribadian yang lain. Yang ketiga, sering mengalami ingatan yang hilang, yaitu ada beberapa jeda waktu dalam kehidupannya yang tidak bisa diingat oleh si penderita atau ketidakmampuan mengingat beberapa informasi yang penting mengenai dirinya. Yang keempat, ada tindakan yang tidak disadari dan biasanya dikeluhkan oleh orang lain tetapi dia tidak ingat. Yang kelima, sering mengalami rasa panik, cemas yang berlebih, insomnia, mudah marah, sedih, bahkan merasa depresi. Yang keenam, sering mengalami sakit kepala atau rasa sakit fisik lainnya, terutama ketika individunya itu sedang diambil alih oleh individu yang lain. Juga memiliki kecenderungan untuk bunuh diri atau melukai diri. Yang ketujuh, terkadang mereka itu merasa terpisah dengan tubuh mereka sendiri, mengalami suatu dorongan emosi atau impuls yang tidak bisa dikendalikan. Lanjut, bagaimana sih cara mengobati orang yang mengalami kepribadian ganda? Nah, sampai saat ini untuk pengobatan atau cara mengatasi secara penuh dari penyakit kepribadian ganda itu belum ditemukan. Untuk penanganan, umumnya orang yang mengalami kepribadian ganda ini akan melakukan suatu terapi dan didukung juga dengan pemberian obat-obatan. Gangguan kepribadian ganda ini sering disertai dengan masalah kejiwaan lain seperti kecemasan berlebih, depresi, halusinasi, dan maka oleh karena itu dibutuhkan obat pendukung depresan atau obat penenang untuk mengontrol gejala-gejala yang timbul agar tidak menjadi lebih parah. Adapun terapi yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kepribadian ganda yaitu pertama dengan melakukan terapi kognitif atau terapi perilaku atau kognitif behavior therapy, yaitu diskusi antar tenaga medis atau psikiater dengan si penderita. Adapun tujuan dari teori kognitif perilaku ini adalah untuk mengubah pola pikir dan perilaku dari si penderita. Lanjut, yang kedua adalah terapi keluarga atau family therapy. Di sini dalam terapi ini melibatkan keluarga untuk memahami tanda-tanda dari pengidap yang akan berubah kepribadiannya untuk membantu dan mengontrol serta menenangkan sang pengidap atau si pasien. Lanjut, yang ketiga adalah dengan seni. Seni ini dilakukan dengan melukis, menyanyi, bermain musik atau hal lainnya untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Yang keempat adalah dengan obat antidepresan tadi untuk meringankan gejala yang dialami pengidap, tapi bukan sebagai utama untuk mengatasi kepribadian ganda. Jadi untuk pengobatannya itu adalah kombinasi dari terapi tadi dengan dibantu oleh obat-obatan antidepresan. Adapun yang terakhir, saya akan mengambil contoh kasus. Contoh kasus ini saya ambil dari sebuah film yang berjudul Peacock. Film ini adalah sebuah film thriller psikologis Amerika tahun 2010. Di dalam film ini menceritakan seorang tokoh yang bernama John. Ia bekerja sebagai pegawai bank dan tinggal seorang diri di suatu kota yang bernama Peacock. John ini merupakan orang yang sangat pendiam, jarang berbicara, bahkan jarang menatap lawan berbicaranya. John ini memiliki banyak tabungan di dalam berangkas pribadi di bank tersebut.
Namun sayangnya ada kelainan pada diri John, yaitu dia mengidap penyakit kepribadian ganda. Kepribadian ganda lainnya John ini adalah berupa seorang wanita bernama Emma. Emma mengaku sebagai istri dari John itu sendiri. Pada pagi hari, Emma akan berkontribusi untuk menyiapkan sarapan, mencuci baju hingga berjemur baju. Lalu pada pukul 8, diri Emma ini akan kembali lagi menjadi John. Satu malam, Maggie, mantan istri John, datang. Ia meminta pinjaman uang dari John karena sulit mendapatkan uang. Maggie ini juga memiliki seorang anak dari John yang bernama Jack. Pada malam itu, John tidak mau memberi uang kepada Maggie. Lalu ia berjalan ke kamar dan Maggie pun tetap menunggu. Sampai akhirnya Emma turun. Emma menanyakan kepada Maggie dan Jack apa hubungan mereka dengan John dan juga sekalian mengantarkan Maggie pulang. Tetapi diketahui bahwa trauma yang dialami oleh John saat masa kecil itu masih jelas dalam ingatan Emma. Jadi walaupun yang terlihat itu adalah Emma, yang mengendalikan itu Emma, namun sisi John masa kecil itu tidak pernah hilang dari sana, yaitu sisi trauma pada ibunya semasa kecil. Tentang John yang selalu disiksa dan diperlakukan keras oleh ibunya. Ia selalu mengingat wajahnya itu selalu dicelupkan oleh ibunya ke air dan dilarang berdekatan dengan orang sekitar. Setelah itu Emma berkata kepada John agar dia merawat Jack saja bersama dengan Emma. Namun John yang masih trauma dan dia tuh masih merasa takut harus membesarkan seorang anak. Akhirnya dia menyuruh mantan istri dan anaknya Jack untuk pergi dari kota dengan memberikan seluruh uang yang telah ia kumpulkan di berangkas tadi. Terakhir, pesan dari saya untuk orang sekitar atau masyarakat yang memiliki saudara ataupun teman yang mengidap kepribadian ganda adalah jangan kita kucilkan. Justru kita itu harus selalu mendukung mereka supaya mereka itu lama-kelamaan bisa mengurangi gejala-gejala kepribadian mereka. Dan perlu diingatkan juga ketika kita ingin berinteraksi dengan mereka yang mengidap penyakit kepribadian ganda, usahakan jangan seorang diri. Minimal ajaklah seorang teman saat ingin berkunjung atau berinteraksi dengan mereka. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai kepribadian ganda. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.